Bayangkan, malam di Batavia tahun 1928. Di dalam gedung pondokan pelajar yang sederhana, cahaya redup menerangi wajah-wajah para pemuda yang tegang dan khawatir, sadar bahwa setiap langkah mereka diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka berasal dari berbagai penjuru Nusantara, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda latar belakang. Namun malam itu, mereka duduk dalam satu tujuan. Hati para pemuda bergemuruh. Seorang pemuda berdiri atas kesepakatan bersama, berkata dengan keyakinan dan ketegasan. Di saat Belanda masih berkuasa, para pemuda ini berani membayangkan sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu. Mereka mematahkan sekat suku dan daerah, lalu menyalakan api kebangsaan yang tak lagi bisa dipadamkan. Ini bukan dongeng, ini bukan fiksi, ini adalah sejarah kita. Sejarah yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Dari kegelapan kolonialisme hingga cahaya kemerdekaan. Selamat datang di Sivilisasi. Mari mulai. Pada awal abad ke-20, tanah dan kekayaan Nusantara berada di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda. Hasil bumi seperti kopi, tebu, rempah, dan berbagai komoditas perkebunan dieksploitasi untuk kepentingan negeri penjajah. Melalui sistem tanam paksa dan kerja paksa, perbudakan yang membuat banyak rakyat dipaksa bekerja di ladang-ladang tanpa pilihan. Eksploitasi ini menghancurkan hidup banyak orang. Banyak yang menderita dan mati karena kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Sementara hasil kerja mereka mengalir ke pusat kekuasaan kolonial Belanda. Namun, penindasan akan selalu melahirkan perlawanan. Seperti bara yang tersembunyi di dalam abu, benih api mulai menyala. Tahun 1901 menandai perubahan sikap pemerintah kolonial Belanda. Ratu Wilhelmina di parlemen Belanda menyatakan bahwa pemerintah kolonial dalam tanda kutip punya panggilan moral atau politik etis, atau yang sering disebut sebagai politik balas budi kepada rakyat bumi putra di Hindia Belanda. Gagasan ini muncul dipicu oleh kritik keras dari Konrad Theodor van Deventer. Dalam tulisannya berjudul An Eerschuld atau Hutang Kehormatan pada tahun 1899, Van Deventer menegaskan bahwa Belanda telah mengeruk kekayaan Hindia Belanda selama puluhan tahun, dan karena itu memiliki kewajiban untuk membayar kembali kekayaan yang dirampok dari tanah air Nusantara. Politik ini kemudian dijalankan melalui 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Di atas kertas, kebijakan ini terdengar manusiawi, namun dalam praktiknya, manfaatnya terbatas dan tetap berada dalam kerangka kepentingan kolonial. Bendungan dan saluran irigasi yang dibangun atas nama balas budi pada praktiknya lebih banyak mengalirkan air ke banyak perkebunan besar milik pemerintah kolonial dan swasta Eropa, bukan ke sawah petani bumi putra. Infrastruktur itu dirancang untuk menjaga produktivitas komoditas ekspor, bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Sementara itu, melalui program emigrasi, ribuan orang Jawa dipindahkan ke Sumatera dan wilayah lain di luar Jawa. Mereka dijadikan tenaga kerja murah di perkebunan kolonial. Secara resmi disebut pemindahan penduduk, tetapi dalam kenyataannya banyak yang hidup dalam kondisi kerja berat, upah rendah, dan pengawasan ketat, semua demi keuntungan ekonomi Belanda. Politik ini berbicara tentang balas budi, tapi kenyataannya yang terjadi tetaplah eksploitasi, penjajahan dengan wajah baru. Dari perubahan sikap ini memang muncul di bidang pendidikan, tetapi hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Sekolah-sekolah kolonial dibuka, seperti Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, sekolah dokter untuk bumi putra. Akses ini terutama diberikan kepada kalangan priayi dan elit terpilih, bukan rakyat kebanyakan. Melalui pendidikan inilah, sebagian pemuda bumi putra mulai bersentuhan dengan pemikiran barat. Mereka mempelajari gagasan tentang kebebasan, demokrasi, nasionalisme, dan keadilan sosial. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, hingga tokoh nasionalis Eropa seperti Giuseppe Garibaldi dikenal lewat buku, diskusi, dan jaringan intelektual yang berkembang di kalangan terpelajar. Gelombang pengetahuan baru ini mengubah cara pandang generasi muda. Kolonialisme tidak lagi dipahami sebagai takdir yang harus diterima, melainkan sebagai penindasan yang bisa dan harus dilawan.
Kesadaran mulai tumbuh bahwa perlawanan sejati ialah lahir dari bersatunya kaum yang tertindas. Pada 16 Oktober 1905, perlawanan mulai menemukan bentuk yang lebih terorganisasi. Di Surakarta, seorang saudagar batik bernama Haji Samanhudi menggagas Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini lahir sebagai wadah persatuan para pedagang muslim pribumi untuk melawan diskriminasi ekonomi yang dilakukan pedagang dan penguasa kolonial. Tujuannya jelas, melindungi kepentingan rakyat Bumiputra dan membangun solidaritas di antara mereka. Seruan untuk bersatu bergema di pasar-pasar dan pusat perdagangan, menandai lahirnya kesadaran kolektif yang lebih luas. Beberapa tahun kemudian, organisasi ini berkembang dan pada tahun 1912 berganti nama menjadi Sarekat Islam. Di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, Sarekat Islam menjelma menjadi kekuatan massa terbesar pada masanya. Dengan pidato-pidatonya yang memikat dan gagasannya tentang persatuan serta pemerintahan yang berdiri sendiri, ia mampu menggerakkan rakyat dari berbagai daerah di Nusantara. Karena pengaruh dan karismanya, Cokro Aminoto dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Sarekat Islam bukan lagi sekedar organisasi dagang, melainkan simbol kebangkitan politik rakyat Bumiputra. Kongres Nasional Sarekat Islam tahun 1916 di Bandung yang dihadiri oleh ribuan anggota dari berbagai daerah menunjukkan bahwa perlawanan rakyat pribumi tidak lagi bersifat lokal dan terpisah-pisah. Dalam forum ini, Sarekat Islam menegaskan arah perjuangannya. Rakyat Bumiputra tidak boleh lagi diam di bawah penindasan kolonial. Mereka harus sadar, terorganisir, dan bersatu untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Perlawanan tidak lagi hanya soal ekonomi, tetapi mulai bergerak ke ranah sosial dan politik. Pada masa yang sama, gerakan intelektual mulai muncul. Pada 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa Stovia di Batavia mendirikan Budi Utomo. Gagasan ini lahir dari dorongan dan pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu diwujudkan oleh para mahasiswa muda dengan Dr. Sutomo sebagai ketua pertamanya. Budi Utomo awalnya memang terbatas pada kalangan priyayi Jawa dan Madura dengan fokus pada pendidikan dan kemajuan sosial. Namun kehadirannya menandai sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, perlawanan terhadap kolonialisme dilakukan lewat organisasi modern, struktur jelas, dan memiliki ruang debat untuk gagasan. Karena itulah, Budi Utomo dikenang sebagai organisasi modern pertama dalam pergerakan nasional Indonesia. Tanggal kelahirannya, 20 Mei, kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena ia membuka jalan bagi kesadaran kolektif bahwa penjajahan bisa dihadapi dengan organisasi, pemikiran, dan persatuan. Pada tahun 1912, muncul terobosan yang jauh lebih berani menantang kolonialisme, yaitu Indische Partei atau IP. Organisasi ini didirikan oleh Ernest Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Indische Partei bersifat inklusif, keanggotaannya terbuka bagi pribumi maupun Indo-Eropa. Dengan slogan tajam Hindia for Hindia, IP secara terang-terangan menuntut kemerdekaan penuh, bukan sekedar perbaikan nasib di bawah kekuasaan Belanda. Sikap ini membuat pemerintah kolonial bereaksi keras. Indische Partei dilarang dan para pendirinya disingkirkan. Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker dibuang ke Belanda, sementara Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Penindasan dilakukan cepat oleh Belanda agar gagasan kemerdekaan itu tak menyebar lebih luas. Namun represi ini justru berbalik arah. Alih-alih memadamkan perlawanan, tindakan Belanda menyulut kesadaran generasi baru. Pesan Indische Partei jelas tertanam di kepala para masyarakat. Kemerdekaan bukan mimpi, tetapi cita-cita yang layak diperjuangkan. Gelombang berikutnya datang dari kiri. Tahun 1914, aktivis sosialis Belanda Henk Snively mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging bersama kaum sosialis Eropa dan sejumlah aktivis pribumi. Organisasi ini menjadi wadah penyebaran gagasan Marxis di Hindia Belanda yang selaras dengan kaum buruh pada masa itu. Mei 1920, ISDV berubah menjadi Partai Komunis di Hindia yang nanti dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia. Semaun, tokoh buruh muda yang radikal, muncul sebagai salah satu pemimpin utamanya. Untuk pertama kalinya, sebuah partai politik pribumi secara terbuka menyatakan diri menentang kekuasaan kolonial dengan bahasa revolusi.
Ketegangannya memuncak pada pemberontakan 1926 sampai 1927. Perlawanan bersenjata meletus di berbagai wilayah, terutama Banten dan Jawa Barat, serta di Sumatera Barat. Pemerintah kolonial Belanda meresponnya dengan tanpa ampun. Pemberontakan dihancurkan, puluhan ribu orang ditangkap, terbunuh dalam penumpasan, dan ribuan lainnya dipenjara atau dibuang ke kamp konsentrasi Bovendigul di Papua. Pemberontakan itu gagal, namun ia meninggalkan satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Bagi sebagian rakyat, perjuangan melawan kolonialisme tidak lagi cukup dengan pidato dan organisasi, tapi harus juga dengan mengangkat senjata. Pada 30 April hingga 2 Mei 1926, para pemuda dari berbagai organisasi menggelar Kongres Pemuda pertama di Batavia, mempertemukan ratusan wakil organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranenbond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamietenbond, Studerenden Minahasers, Jong Bataksbond, dan pemuda kaum Teosofi. Tujuannya satu, yaitu untuk menyamakan arah perjuangan di tengah perbedaan latar belakang kedaerahan. Kongres ini belum menghasilkan ikrar persatuan, tetapi perdebatan ideologis mulai mengeras. Salah satu momen penting terjadi dalam perdebatan mengenai bahasa persatuan. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai lingua franca yang realistis dan sudah digunakan luas di Nusantara sebagai bahasa pasar. Namun M. Tabrani yang berperan penting dalam kepanitiaan dan gagasan nasionalisme Indonesia menolak penyebutan itu. Menurutnya, jika bangsa ini bernama Indonesia, maka bahasanya harus disebut bahasa Indonesia. Bagi Tabrani, penamaan bukan soal teknis, melainkan soal identitas dan keberanian politik. Perbedaan pandangan ini membuat Kongres Pemuda I belum mampu merumuskan ikrar resmi. Namun dari sinilah fondasi diletakkan. Untuk pertama kalinya, gagasan tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa diperdebatkan secara terbuka oleh generasi muda lintas daerah. Kesadaran itu mulai tumbuh, belum dirumuskan, tetapi sudah mengakar. Setelah 2 tahun meramu semangat persatuan, Batavia kembali menjadi pusat pertemuan perubahan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan dalam 3 rapat terpisah, masing-masing di Gedung Katolik Jongenlingenbond, Gedung Oost-Java Bioskop, dan Indonesische Club Kebo di Jalan Keramat 106. Kongres ini dipimpin oleh Sugondo Coyopuspito sebagai ketua, dengan dukungan panitia dari berbagai organisasi pemuda. Dalam pidato-pidatonya, para pembicara menegaskan satu hal yang sama, yaitu tanpa persatuan, perjuangan hanya akan berakhir sebagai perlawanan yang terpecah belah. Pada penutupan kongres, suasana mendadak hening. Wage Rudolf Supratman maju dan memperdengarkan sebuah lagu dengan gesekan biola. Untuk pertama kalinya, para peserta mendengar Indonesia Raya. Lagu itu belum dinyanyikan, hanya dimainkan secara instrumental, namun getarannya langsung menyentuh kesadaran kolektif para pemuda yang hadir. Di dalam ruangan itu, harapan tentang sebuah bangsa merdeka terasa nyata. Setelah momen tersebut, sebuah ikrar dibacakan. Bukan lagi wacana, bukan lagi perdebatan. Sumpah Pemuda dikumandangkan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 gagasan besar, tanah air, bangsa, dan bahasa, resmi disatukan dalam satu sumpah bersama. Walaupun lirik lengkap Indonesia Raya belum diumumkan secara terbuka, melodi yang dimainkan Supratman malam itu sudah cukup untuk menandai sesuatu yang baru. Di ruang sederhana itu, sebuah bangsa sedang dilahirkan, Indonesia. Sumpah Pemuda tidak langsung melahirkan kemerdekaan. Ia tidak menumbangkan penjajah dalam semalam. Tetapi, sejak 28 Oktober 1928, sesuatu yang jauh lebih mendasar telah lahir, yaitu kesadaran tentang siapa kita sebagai satu bangsa. Dari sumpah inilah muncul generasi yang tidak lagi berbicara sebagai seseorang yang berbeda-beda antar suku dan bahasa, melainkan sebagai orang Indonesia. Generasi inilah yang kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin nasional, membangun organisasi politik lintas daerah, dan membawa perjuangan ke panggung yang lebih besar. Tanpa Sumpah Pemuda, perjuangan akan tetap terpecah belah. Tanpa satu bangsa dan satu bahasa, kemerdekaan hanya akan menjadi mimpi yang saling bertabrakan.
Sumpah Pemuda adalah fondasi, dan di atas fondasi itulah perjuangan berikutnya berdiri, bergerak, dan akhirnya menuntut kemerdekaan. Sejak sumpah itu diucapkan sampai sekarang, penjajahan fisik telah berakhir. Para pemuda 1928 tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki senjata, dan tidak hidup di zaman yang mudah. Yang mereka miliki hanya keberanian untuk sepakat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah dan identitas bersama harus diperjuangkan. Sumpah Pemuda bukan peninggalan relik pajangan di museum. Ia adalah janji yang terus menuntut jawaban. Bukan tentang apakah kita hafal teksnya, tetapi apakah kita masih menjalaninya. Jika Anda suka dengan video seperti ini, berikan pendapatmu di kolom komentar. Beri like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap berani.